Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ibadah sehat selama Ramadan. Ramadan tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Meski demikian, pemerintah sudah mengizinkan pelaksanaan sholat taraweh dan sholat Idul Fitri secara berjemaah di tempat ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Protokol kesehatan mutlak diterapkan secara ketat karena penularan virus corona masih terus terjadi hingga kini. Karena itu, jangan sekali-kali kasih kendor protokol kesehatan sekalipun memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini, Kementerian Agama menggelar sidang isbat awal Ramadan 1442 Hijrah. Jauh sebelum memasuki Ramadan, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan untuk menekan angka penularan COVID-19. Kebijakan itu antara lain melakukan vaksinasi, pelarangan mudik, dan penambahan jumlah daerah pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Kebijakan terkait dengan COVID-19 berkorelasi dengan penurunan angka harian laju penyebaran virus corona. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kemarin, terjadi penambahan 4.127 kasus positif dalam 24 jam terakhir. Pada saat bersamaan, diumumkan juga bahwa pasien yang sembuh bertambah 5.219 orang. Lalu penyebaran COVID-19 yang cenderung melandai dalam beberapa waktu belakangan itu menjadi dasar pemerintah mengizinkan pelaksanaan sholat taraweh dan sholat Idul Fitri secara berjemaah di tempat ibadah dengan protokol kesehatan secara ketat. Izin itu diumumkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pada Senin 5 April lalu. Anjuran Wapres Ma'ruf Amin patut pula dijadikan pedoman, yaitu umat muslim yang berada di wilayah zona merah tetap beribadah di rumah, tidak melakukan sholat taraweh atau tadarus di tempat umum atau masjid-masjid. Boleh tidaknya beribadah di tempat ibadah mestinya menjadi otoritas kepala daerah, sebab mereka yang lebih mengetahui kondisi daerah sesungguhnya. Karena itu, patut diapresiasi kepala daerah yang sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan Ramadan. Wali Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris, sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah 2021. Dalam surat edaran itu diatur bahwa sholat taraweh dan sholat Idul Fitri boleh diselenggarakan di tempat ibadah dengan ketentuan jumlah jemaah paling banyak 50% dari kapasitas tempat ibadah. Aturan ibadah Ramadan yang dikeluarkan Pemkab Banyumas, Jawa Tengah, Bupati Banyumas Ahmad Hussein, meminta orang tua berusia di atas 60 tahun, apalagi yang komorbid, tidak ke masjid. Demikian halnya anak-anak diminta sholat taraweh di rumah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah berencana menambah jam operasional restoran dan tempat makan selama Ramadan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman warga di malam hari. Selain penambahan jam operasional pada malam hari, tempat makan juga boleh buka lebih pagi. Kelonggaran ini diberikan untuk bisa melayani masyarakat yang akan sahur. Sebaiknya aturan yang disiapkan daerah diselaraskan dengan panduan Ramadan yang dikeluarkan Kementerian Agama. Panduan itu antara lain, sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan. Ramadan memang identik sebagai masa kebersamaan secara fisik dan spiritual. Akan tetapi, beribadah dalam kondisi sehat, bebas dari penularan COVID-19 sangat penting. Karena itu, aturan yang sudah dibuat harus dijalankan secara konsisten. Eloknya pula, sesuai panduan Kementerian Agama, ceramah keagamaan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebangsaan. Tidak kalah pentingnya ialah mengajak umat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga Ramadan kali ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
Selamat pagi pemirsa, bulan Ramadan tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Meski demikian, pemerintah sudah mengizinkan pelaksanaan sholat taraweh dan sholat idul fitri secara berjamaah di tempat ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 12 April 2021 dengan tema Ibadah Sehat selama Ramadan bersama saya Leonata Mosir, dan kami juga mengundang partisipasi Anda nanti melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Rahmawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Masih pakai masker? Harus. Jaga jarak? Pasti. Covid masih ada ya? Masih banyak, Leo. Masih banyak, karena beberapa orang sudah mulai merasa COVID sudah tidak ada. Tapi sebelum kita bahas, Mas Eko, kita akan lihat dulu beberapa berita menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Ini yang pertama adalah kemarin, tepatnya mungkin akhir pekan lalu ya Mas Eko ya, terjadi gempa di daerah sekitar dekat Jawa Timur, di sekitar Jawa Timur. Korban gempa Malang dan Lumajang akan direlokasi. Kita melihat banyak beredar foto dan videonya, ada banyak bangunan yang rusak berat ini. Iya. Bagaimana Mas Eko? Ya memang kalau kita melihat kekuatannya memang baru 6,1 ya. Terus Iya. kemudian disusul gempa-gempa susulan, memang kemudian skalanya tetap rendah. Tapi tetap ada yang kemudian rumah-rumahnya hancur ya. Kalau kita lihat fotonya ini kan ada di Kecamatan Dampit, Malang. Ya memang harus segera direlokasi karena kondisinya memang sampai saat ini itu kan lereng curam di daerah Dampit itu, jadi harus segera direlokasi, jadi dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Itu kalau di daerah Malang dan Lumajang memang kita lihat daerah-daerahnya memang curam gitu ya, ada pegunungan. Jadi ini tidak layak sebetulnya untuk dihuni karena memang ini rentan dengan kalau ada terjadi gempa atau mungkin tanah longsor ya. Jadi setelah perbaikan pun nanti kita harapkan saudara-saudara kita di sana pindah tinggal begitu ya? Harusnya beginian, karena memang kalau ini rentan, Leo. Oke. Jadi memang harus dipindah ke daerah yang tempat yang lebih datar gitu ya, lebih aman untuk tempat tinggal mereka. Oke. Kita harapkan supaya ini bisa terjadi karena mungkin sudah puluhan tahun atau seumur hidup, jangan-jangan tinggal di situ kan tidak mudah juga ya untuk pindah ya. Tapi betul. kalau memang alasannya adalah keselamatan nyawa, ya nomor satu ya Mas Eko. Ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, halaman dalam harian Anda pemirsa. Ini masih terkait dengan berita bencana juga. Ini tapi dari NTT, sebanyak 48 korban belum ditemukan. Ya. Bagaimana nih? Ya, kalau kita melihat kemarin kan yang meninggal itu 174 orang, dan sekarang masih dicari yang sisanya di 48 korban ini belum ditemukan, tersebar di beberapa daerah di NTT. Memang kalau kita melihat bencana kemarin sangat dahsyat sekali ya di NTT. Nah, ini mungkin menjadi perhatian yang luas bagi pemerintah Indonesia. Kemarin Pak Jokowi juga sudah berkunjung ke sana. Bahkan saya melihat sempat agak menangis ya melihat kondisi di sana. Jadi memang tepat seperti yang di Malang dan Lumajang kemarin, harus segera relokasi di sana. Sekarang banyak masih pengungsi karena memang dahsyatnya banjir di sana. Jadi Menteri PUPR juga sudah ke sana dan kemudian sudah menentukan relokasi tempatnya di mana. Nah, ini segera dilakukan agar mereka yang sekarang sedang mengungsi segera bisa mendapatkan rumah-rumah yang baru. Baik, kita harap ini bisa benar-benar dilakukan. Saya berharap dan saya percaya betul bahwa pemangku kepentingan di sekitar NTT benar-benar bisa menjalankan tugasnya. Jangan sampai setelah kita tidak melihat lagi begitu, dilupakan, jangan sampai ya. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari penentuan awal Ramadan, gelaran sidang isbat undang 29 duta besar. Ini hari ini nanti ya? Ya, nanti malam. Jadi akan ada sidang isbat untuk menentukan kapan Ramadan itu mulai berlaku di Indonesia. Kalau Muhammadiyah memang sudah melakukan duluan ya. Jadi besok sudah mulai puasa. Kemudian Idul Fitri juga sudah ditentukan. Nah, ini sekarang kan persoalan nasional, jadi memang harus ada sidang isbat untuk menentukan kapan dimulainya bulan Ramadan. Jadi sebagaimana mestinya di tahun-tahun sebelumnya juga akan mengundang duta besar, kemudian pemangku kepentingan yang lain, Komisi 8,
MUI, BMKG dan lain-lain untuk melihat secara lebih dekat ya soal sidang isbat yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Baik, kita harapkan nanti kita bisa mendapatkan keterangan kapan akan dimulai bulan puasa dan juga Idul Fitri ya Mas Eko. Betul. Kita terkait dengan hal itu kita ke editorial hari ini diberi judul Ibadah Sehat selama Ramadan. Kalau beberapa teman saya bertanya begini Mas Eko, mudik kan dilarang. Betul. Tapi sholat taraweh kok boleh di masjid? Itu bukannya risikonya lebih besar? Karena kalau sholat taraweh kan 1 bulan itu. Sementara mudiknya paling lama berapa sih? 5 hari begitu. Kan lebih baik mudiknya dibolehkan, sholat tarawehnya di rumah saja. Bagaimana Mas? Ya, soal mudik itu sebenarnya belum tuntas, Leo. Mudik boleh, ya. Mudiknya tidak boleh, wisatanya boleh, Leo. Ini nggak tuntas. Ini nggak benar. Jadi gini, wisatanya itu sebetulnya juga harus dijaga protokol kesehatannya. Jadi kalau memang mudiknya nggak boleh, wisatanya juga sebetulnya harus diperketat gitu ya, jangan sampai berbondong-bondong. Kemudian soal ibadah ini, sebetulnya gini, di sholat ibadah tarweh maupun tadarus itu kan hukumnya sunnah, Leo. Sedangkan menjaga diri dari penularan penyakit atau bahaya itu hukumnya wajib sebetulnya. Jadi ketika kita di saat pandemi COVID-19 ini, ketika masih ada penularan COVID-19, lebih baik sebetulnya sholat tarawih itu di rumah saja. Apalagi kalau di dalam zona merah. Tapi kalau memang kepala daerahnya mengizinkan, karena di daerah itu penularan COVID-nya sedikit, rendah, saya kira itu bisa dimungkinkan tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya kira ini yang tahu adalah kepala daerah di masing-masing. Tapi sebetulnya sholat Jumat maupun sholat 5 waktu dalam keseharian sekarang memang sudah dilakukan di masjid. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi kalau sekarang kan Ramadan, biasanya kan ini banyak orang yang akan berkumpul di situ untuk melakukan sholat. Jadi harus ada protokol kesehatan yang ketat banget, Leo. Kalau enggak ya tentu akan menimbulkan klaster baru bisa saja. Pertanyaan besarnya itu Mas Eko, kalau sudah diniatkan harusnya bisa. Betul. Tapi ketika ini dilaksanakan dan dilaksanakannya kan bukan 1 hari, bukan 1 pekan. Betul. Ini 4 pekan, sebulan. Apakah akan tetap konsisten menjaga protokol kesehatan? Apakah kemudian rela misalnya, semoga tidak ya, amit-amit begitu. Tapi kalau sampai ada ditemukan kasus di sebuah masjid, apakah rela untuk kemudian menutup untuk diisolasi lagi? Tapi itu akan kita bahas dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 12 April 2021, ibadah sehat selama Ramadan. Ibadah sehat selama Ramadan. Ramadan tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Meski demikian, pemerintah sudah mengizinkan pelaksanaan sholat taraweh dan sholat Idul Fitri secara berjemaah di tempat ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Protokol kesehatan mutlak diterapkan secara ketat karena penularan virus corona masih terus terjadi hingga kini. Karena itu, jangan sekali-kali kasih kendor protokol kesehatan sekalipun memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini, Kementerian Agama menggelar sidang isbat awal Ramadan 1442 Hijrah. Jauh sebelum memasuki Ramadan, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan untuk menekan angka penularan COVID-19. Kebijakan itu antara lain melakukan vaksinasi, pelarangan mudik, dan penambahan jumlah daerah pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Kebijakan terkait dengan COVID-19 berkorelasi dengan penurunan angka harian laju penyebaran virus corona. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kemarin,
terjadi penambahan 4.127 kasus positif dalam 24 jam terakhir. Pada saat bersamaan, diumumkan juga bahwa pasien yang sembuh bertambah 5.219 orang. Lalu penyebaran COVID-19 yang cenderung melandai dalam beberapa waktu belakangan itu menjadi dasar pemerintah mengizinkan pelaksanaan sholat taraweh dan sholat Idul Fitri secara berjemaah di tempat ibadah dengan protokol kesehatan secara ketat. Izin itu diumumkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pada Senin 5 April lalu. Anjuran Wapres Ma'ruf Amin patut pula dijadikan pedoman, yaitu umat muslim yang berada di wilayah zona merah tetap beribadah di rumah, tidak melakukan sholat taraweh atau tadarus di tempat umum atau masjid-masjid. Boleh tidaknya beribadah di tempat ibadah mestinya menjadi otoritas kepala daerah, sebab mereka yang lebih mengetahui kondisi daerah sesungguhnya. Karena itu patut diapresiasi kepala daerah yang sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan Ramadan. Wali Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris, sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah 2021. Dalam surat edaran itu diatur bahwa sholat taraweh dan sholat Idul Fitri boleh diselenggarakan di tempat ibadah dengan ketentuan jumlah jemaah paling banyak 50% dari kapasitas tempat ibadah. Aturan ibadah Ramadan yang dikeluarkan Pemkab Banyumas, Jawa Tengah, Bupati Banyumas Ahmad Hussein, meminta orang tua berusia di atas 60 tahun, apalagi yang komorbid, tidak ke masjid. Demikian halnya anak-anak diminta sholat taraweh di rumah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah berencana menambah jam operasional restoran dan tempat makan selama Ramadan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman warga di malam hari. Selain penambahan jam operasional pada malam hari, tempat makan juga boleh buka lebih pagi. Kelonggaran ini diberikan untuk bisa melayani masyarakat yang akan sahur. Sebaiknya aturan yang disiapkan daerah diselaraskan dengan panduan Ramadan yang dikeluarkan Kementerian Agama. Panduan itu antara lain, sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan. Ramadan memang identik sebagai masa kebersamaan secara fisik dan spiritual. Akan tetapi, beribadah dalam kondisi sehat, bebas dari penularan COVID-19 sangat penting. Karena itu, aturan yang sudah dibuat harus dijalankan secara konsisten. Eloknya pula, sesuai panduan Kementerian Agama, ceramah keagamaan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebangsaan. Tidak kalah pentingnya ialah mengajak umat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga Ramadan kali ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita berdiskusi, Mas, kita ingin bertanya dulu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin. Pak Kamarudin, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamarudin, kita senang kalau pemerintah akhirnya memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk beribadah di masjid, tapi dengan catatan itu tidak bisa dilakukan di zona merah. Lalu juga kita lihat bahwa aturannya kapasitas hanya boleh maksimal setengah. Pertanyaannya begini Pak Kamar, kalau itu dilaksanakan hanya 1 hari, 1 pekan mungkin mudah mengawasinya Pak. Tapi ini kan 1 bulan Ramadan Pak, 1 bulan. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa protokol kesehatan di masjid-masjid yang melaksanakan sholat taraweh atau sholat-sholat yang lain itu benar-benar diterapkan dengan ketat, Pak Kamarudin? Ya, baik. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam yang sebentar lagi insya Allah akan menjalankan ibadah puasa ya. Ya. Jadi filosofinya itu sebenarnya begini. Di satu sisi memang pemerintah ingin memberikan fasilitas kepada masyarakat
untuk dapat menjalankan ibadah puasa dan juga segenap amalia Ramadan yang selama ini memang sudah ditunggu-tunggu ya. Jadi pemerintah mengakomodasi itu. Tapi di sisi lain kita semua sama-sama menyadari bahwa kita masih sedang berada dalam kondisi pandemi ya, kondisi COVID-19 sehingga pemerintah membuat aturan, regulasi dan edaran agar masyarakat bisa tetap beribadah tetapi tetap menjaga protokol COVID-19. Nah, untuk memastikan agar masyarakat bisa menjalankan, memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan secara kolektif bersama-sama ya, harus ada komitmen dari semua pihak. Pertama, panitia masjid dalam edaran itu diminta untuk membentuk panitia untuk dapat memastikan bahwa protokol COVID bisa dijalankan. Artinya mulai dari kesiapan masjid musolanya yang harus diinspekkan, kemudian protokolnya harus dipastikan semua peserta atau jemaah harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan ketika kapasitasnya sudah sampai maka ya harus dihentikan gitu. Itu satu ya. Pertama, panitia harus diminta untuk tegas untuk bisa menjalankan itu bersama-sama. Yang kedua, kami juga meminta kepada seluruh masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama, kepada para ustaz, kepada para tokoh masyarakat agar sama-sama menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kita beribadah di rumah saja jika misalnya masjidnya sudah penuh ya. Jadi masyarakat, ustaz kita diminta untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa ya sudah beribadah di rumah bersama keluarga inti, bersama keluarga kecil, itu insya Allah juga ibadahnya tidak berkurang mutu dan kualitasnya. Karena ada kondisi yang mengharuskan kita seperti itu. Jadi penceramah, mubalik, para penyuluh agama menyampaikan ini secara sinergis, secara bersama-sama di seluruh wilayah tanah air. Pak Kamar, memang kita berpercaya bahwa umat Islam di Indonesia akan melakukan ini dengan baik ya, protokol kesehatan akan diterapkan. Tapi apakah sudah disiapkan Pak, amit-amit skenario terburuk kalau misalnya di satu tempat, di satu masjid ditemukan ada kasus baru Pak yang terjadi karena berkumpulnya orang, apakah sudah ada langkah-langkah Pak untuk dilakukan di tempat-tempat itu Pak? Ya, jadi jika seandainya ada seorang jemaah yang terinfeksi di sebuah masjid, maka pemerintah setempat, gugus tugas tempat bersama dengan masyarakat di situ bisa menghentikan atau kembali sholat di rumah saja gitu, menghentikan kegiatan karena ini demi keselamatan bersama begitu. Jadi makanya kita di situ menyebutkan zona merah dan zona oranye sebenarnya gitu. Dengan harapan bahwa zonasi ini sudah sangat mikro ya, kan sudah ada zonasi juga yang berskala RT RW begitu. Apalagi jika ada masjid musola yang terinfeksi, maka ya seharusnya panitia masjid menghentikan kegiatan itu gitu. Masyarakat juga harus menerima dengan legowo dan sama-sama mengerjakan ini. Baik. Pak Kamar, ada pemberitaan juga yang saya sempat baca mengatakan bahwa untuk mengakomodir, karena kan memang hanya boleh setengah dari kapasitas, itu katanya sholat tarawih bisa sampai 3 shift begitu, benar apa tidak Pak? Kami tidak mengatur itu ya, jadi pemerintah tidak mengatur itu. Kami sesungguhnya mengharapkan masyarakat agar legowo saja. Jadi ya beribadah di rumah kan sebenarnya sebaiknya kita beribadah di rumah untuk menjaga kesehatan, karena menjaga kesehatan ini harus diutamakan, lebih utama dalam ajaran agama sebenarnya. Tetapi karena antusiasme dan semangat serta kerinduan umat terhadap masjidnya, maka ya kita memberikan fasilitasi untuk itu. Pak Kamar, tapi jika seandainya ada yang ingin melaksanakan itu juga sebenarnya menurut saya tidak masalah juga begitu kan. Yang penting intinya protokol kesehatannya dijaga begitu. Pak, Kemenak akan memantau tidak Pak hari per hari, pekan per pekan pelaksanaan ibadah di masjid ini Pak Kamar? Tentu kami akan memantau dengan seluruh struktur yang ada di Kementerian Agama, tetapi tentu Kementerian Agama tidak sanggup melaksanakannya sendirian. Harus dibantu atau bersama-sama dengan masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat tentu sangat-sangat vital sekali dalam konteks ini begitu. Baik. Terima kasih Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama untuk informasinya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Wassalamualaikum.
Ya, Mas Eko, sudah dijelaskan Iya. protokol kesehatan ketat, tapi masalahnya adalah tidak bisa diawasi sendiri oleh Kementerian Betul, Agama, iya. karena jumlahnya juga pasti kurang. Iya. Solusinya bagaimana, Mas? Ya pemerintah daerah dan pengurus masjid lebih aktif. Jadi kalau memang di situ hanya 50%, ya 50%. Jangan sampai kemudian dilebihkan. Kemudian protokol kesehatan juga harus diterapkan. Mereka yang nggak memakai masker, biarpun ngotot, jangan disuruh masuk. Meskipun sepuh nih yang datang nih, senior, orang terhormat di kampung nggak itu. boleh, iya. Kemudian juga di masjid-masjid saya lihat beberapa masjid belum memakai ini, tensi itu, apa sih tensi? Pengukur suhu. Pengukur suhu. Oke. Jadi itu wajib tuh ditempatkan di masjid-masjid. Jadi protokol kesehatan mulai dari awal sudah harus diterapkan, kemudian 50% itu juga harus dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan, tentu akan meminimasi yang akan Potensi penularan ya? Betul, ya, potensi penularan yang ada di masjid. Jadi saya kira itu harus segera dilakukan, karena kalau kita melihat sidang isbat, amat mungkin besok sudah mulai puasa Ramadan, Leo. Apakah kita bisa serahkan itu kepada pengurus masjid saja, Mas Eko? Maksud saya begini, kita beritikat baik bahwa setiap pengurus masjid berusaha berikhtiar untuk menjaga supaya tidak jadi tempat penularan baru. Ya. Tapi kan tetap harus dipantau dan ini pantauannya bukan hanya 1 hari atau 1 pekan pertama bulan Ramadan tentunya, sampai selesai Ramadan. Bagaimana, Mas? Iya, kalau kita melihat di beberapa masjid besar, kan mereka selalu mengadakan kegiatan sholat Jumat ya, kemudian sholat 5 waktu di masjid-masjid besar di seluruh Indonesia. Jadi protokol kesehatan sudah dilakukan. Cuma permasalahannya kan ini setiap Jumat, kalaupun 5 waktu juga tidak banyak. Nah, sekarang ini Ramadan ini pasti akan banyak. Iya. Kan setiap umat muslim ketika datangnya bulan Ramadan itu kan berlomba-lomba untuk melakukan ibadah. Betul. Ya kan, dan lain-lain pasti akan banyak kegiatan di masjid. Selain taraweh, kemudian juga tadarus dan lain-lain. Nah, ini kan membutuhkan pengawasan sebetulnya. Jadi saya kira kelurahan di tempat masjid itu juga harus berperan. Kemudian satgasnya juga harus berperan, kemudian pengurus masjidnya juga harus melek. Artinya melek itu mengerti terhadap penyebaran COVID di daerah itu. Ketika di daerah itu memang zona merah, ya jangan dipaksakan untuk melakukan taraweh di sana. Apalagi tadarus. Lebih baik dianjurkan untuk melakukan sholat taraweh di rumah saja. Kalau begitu, apakah perlu satgas khusus lagi, perlu anggaran khusus lagi untuk memastikan bahwa bulan Ramadan ini benar-benar tidak menjadi sumber penularan baru? Kita harus jeda dahulu, Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali, selesai headline-nya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan Mas bagaimana pendapat pemirsa Metro TV terkait dengan ibadah sehat selama Ramadan. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Sumeneb, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad Muntahe. Pak Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Bagaimana Pak Ahmad? Waalaikumsalam. Pak Ahmad, bagaimana Pak? Sudah siap untuk sholat taraweh di masjid atau Bapak memilih tetap di rumah saja? Bagaimana menurut Pak Ahmad? Oh iya, umumnya kalau di Sumeneb ini Pak, sementara ya di musola dan di masjid Pak. Di masjid ya Pak? Iya, di masjid dan di musola lagi Pak. Baik, Pak Ahmad, mohon maaf Pak, volume di televisi Bapak dikecilkan saja supaya tidak looping Pak, supaya tidak menggema begitu. Baik, Pak Ahmad, di masjid nanti sholat taraweh, itu selama ini sholat-sholat di masjid tetap dengan protokol kesehatan yang ketat atau seperti apa Bapak lihat ya Pak? Iya, kalau di Sumeneb anggaplah santai aja Pak, santai aja ya, tetap pakai protokol kesehatan, cuma santai gitu loh. Karena rata-rata kalau di Madura, saya kira dengan pola seperti ini, jadi misalnya berjamaah dan lain sebagainya itu di masjid atau di musola, itu mungkin alternatif untuk mentiadakan corona ini Pak. Oh,
Jadi selama ini aman ya Pak, tidak ada penyebaran baru karena berkumpul di masjid, tidak terjadi begitu ya Pak Ahmad ya? Alhamdulillah ya, karena ya ini anggapan di Madura itu Pak, kalau semakin mendekatkan diri pada Allah itu satu-satunya cara untuk mentiadakan COVID ini Pak. Oh, tapi tetap dengan pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak kan Pak Ahmad ya? Iya, tetap kalau itunya tetap Pak ya. Oke, kalau begitu untuk yang tetap memilih di rumah ada juga tidak Pak di daerah sekitar Bapak? Rata-rata kalau di Madura itu ya terlebih di Sunep saya kira nggak ada gitu, tetap di musola, di masjid, karena itu sekali lagi satu cara itu yang anggapan di Madura kayak itu. Alhamdulillah untuk terlebih Sunep ini aman-aman saja, bahkan sekarang hijau lah untuk Sunep itu udah ada ya. Iya ya, hijau ya Pak. Ngomong-ngomong, vaksinasi di tempat Bapak sudah mulai berlaku Pak? Sudah berlangsung tidak? Sudah Pak, sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Jadi bahwa anjuran pemerintah untuk daerah zona merah jangan ke masjid, tapi yang oranye, kuning, bahkan hijau di daerah Bapak itu akan disambut dengan baik begitu ya Pak oleh teman-teman di Sumeneb ya Pak? Iya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Muntahe sudah berbagi pengalaman di Sumeneb, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ahmad ada Pak Muhammad Soleh di Tuban, masih di Jawa Timur. Pak Soleh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Soleh, siap Pak untuk beribadah sehat di bulan Ramadan Pak Soleh? Alhamdulillah, siap. Ibadah sehat. Akan ke masjid Pak untuk taraweh, tadarus dan ibadah-ibadah lain atau tetap di rumah, bagaimana Pak Soleh? Ya, ini sementara ini memang di masjid atau di musola ini bisa dikatakan berkurang sedikit. Jadi ini ada yang di rumah, ada yang di musola, juga ada yang di masjid. Kalau di musola, ya. Di musola di masjid itu tetap jaga jarak atau sekarang sudah mulai rapat lagi Pak? Iya, ada yang di masjid-masjid yang ada di daerah kita ini, ada yang jaga jarak, ada yang tidak, tapi kebanyakan jaga jarak itu. Oh, juga protokol kebanyakan jaga jarak ya. Juga digunakan itu ya. Selama sholat, selama ibadah, masker tetap terpakai Pak? Itu masker akan terpakai penuh itu kalau di luar sholat. Di waktu sholat itu digeser sedikit, ditarik ke bawah sedikit. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi tidak sampai hidung itu sampai tidak kelihatan semuanya, tidak. Oh, jadi yang ditutup mulut dan dagu begitu ya? Ya, betul. Oke, Pak, tapi sebelum masuk ke area masjid atau musola, diperiksa suhu tidak Pak? Iya, tetap itu protokolnya seperti itu. Itu tetap ya? Diminta cuci tangan Pak Soleh? Iya, betul. Oke, berarti memang sejauh ini aman dan siap untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, begitu ya Pak Soleh ya? Insya Allah. Baik. Tapi gini Mas, bagaimana Pak? Ini saya hanya minta saja, karena saya orang kecil, kepada semuanya yang ada, baik yang di atas atau yang ada di tengah atau yang di bawah, kalau memutuskan sesuatu masalah sehubungan dengan masalah-masalah agama, itu saya mohon betul-betul dipertimbangkan. Jangan asal gitu loh. Ini memutuskan itu tidak boleh atau boleh, itu kalau ada hubungannya dengan hukum atau hukum ya, itu saya minta untuk betul-betul itu jeli, ya, betul-betul jeli. Ya. Yang sekarang sudah cukup jeli atau tidak menurut Pak Soleh Pak? Ini yang menurut sekarang saya, ini sudah? Yang sekarang ini belum begitu jeli. Oh, apanya ya, Pak? Ini saya minta seperti larangan-larangan yang ada ini, mengapa kalau di mal-mal, di pasar-pasar itu kok tidak pernah ada larangan kumpul-kumpul ya? Oh. Ini saya minta keadilan ini, betul-betul. Okay. Apakah sumber corona itu hanya di masjid atau di musola? Iya. Makanya kemudian diperbolehkan tapi dengan sama-sama tetap melaksanakan protokol kesehatan, begitu kan Pak Soleh ya? Iya, mau sama-sama gitu. Baik. Ini yang saya minta gitu. Baik. Jadi karena gini non sewu ya, sedikit saja.
Karena semuanya Silakan, yang Pak. diperbuat oleh kita itu nanti akan ada efeknya. Ah, ah. Dan efeknya itu nanti akan merata di semua negara ini, di negara kita ini. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Muhammad Soleh untuk pendapat Anda dari Tuban, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Pak Soleh ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Eko, selamat pagi Bang Leo. Begini, Selamat pagi, Pak Iwan. bahwa puasa Ramadan itu merupakan manajemen hidup di dalam Islam. Setelah sholat sebagai tiang penegaknya, kemudian zakat sebagai pelumasnya, lalu haji sebagai mahkotanya. Jadi kalau itu dilaksanakan dengan benar, baik, indah, sahih, normal, maka perlu pemandu, pengawal, pemberi dasar arah, yaitu Al-Quran, Sunnah. Kata Rasulullah, puasalah seperti aku berpuasa, lalu berakhlaklah kamu seperti Asmaul Husna Allah itu. Nah, untuk itulah, maka kalau pandemi ini masih menjadi argumentasi logis, kemudian faktual, real, lalu aktual, kemudian itu harus ada apa yang kita sebut dengan itulah protokol kesehatan. Selama protokol kesehatan itu dilaksanakan, silahkan tarawih di masjid diatur sedemikian rupa. Sebab di masjid lebih utama daripada di rumah, kecuali saat-saat tertentu dan bersifat personal, total, tidak sistematik, dan bersifat spontan. Itu pengalaman spiritual. Jadi pengalaman spiritual yang tertinggi itu pada saat 10 hari yang terakhir. Nah, itulah. Jangan kemudian dibatasi hal-hal seperti itu asal protokol kesehatan dapat dilaksanakan dengan benar, baik, indah, sehat, normal. Itu yang paling pokok. Oleh sebab itu hati-hati dengan umat Islam. Kalau selama pendoliman seperti sekarang ini terjadi, mega trust akan terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi. Para pemirsa yang mengatakan sudah melaksanakan selama ini Mas Eko dan siap untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimana Mas? Ya, kalau kita melihat di masjid-masjid memang banyak yang sudah melakukan protokol kesehatan. Cuma yang saya lebih tertarik dengan Pak Soleh tadi ya, di mall boleh banyak berkerumun, di pasar juga. Memang faktanya demikian. Tapi sebetulnya itu juga ketika kita masuk ke mall gitu kan juga sudah melaksanakan protokol. Sudah. Pembatasan jam juga sudah. Jaga jarak ini yang belum. Saya melihat kalau di mall tuh banyak orang juga makan juga masih lebih dekat gitu ya. Berdekatan. Jadi pengunjungnya sekarang sudah nggak dibatasi kalau menurut saya, sekarang sudah banyak benar. Jadi apa yang dikeluhkan oleh Pak Soleh tadi juga ada benarnya. Cuma kita nggak bisa mengeneralisir satu-satu ya. Tapi memang kalau di masjid itu kan agak tertutup Leo ya. Jadi harus ada pembatasan memang 50%. Harus ada juga protokol kesehatan yang lebih ketat di sana. Tapi kalau memang di zona merah ya jangan dipaksakan lah. Lebih baik di rumah saja. Kalau memang zonanya hijau ya sudah tidak ada klaster di sana, penurunan COVID menurun, silakanlah Ramadan di sana. Pertanyaannya Mas Eko seperti yang tadi mungkin disiratkan oleh Pak Ikhwan ya. Apakah ketika ada pengaturan untuk beribadah, dalam hal ini di bulan Ramadan, sholat taraweh, tadarus dan yang lain-lain, itu berarti pembatasan kegiatan beragama? Karena tadi kesan yang tersirat seperti itu, pemerintah ya jangan batas-batasi lah orang mau beribadah selama protokol kesehatan dilaksanakan. Ini bagaimana Mas Eko? Negara ini ada yang mengatur Leo, pemerintah ya. Dalam hal ini kalau kita melihat soal keagamaan ya MUI, Kementerian Agama. Jadi memang sudah ada semacam instruksi ya. Memang tidak harus ini Leo. Karena ini terkait dengan keagamaan. Memang dianjurkan saja. Jadi ketika yang saya sebutkan tadi, daerahnya itu berada di zona merah ya tidak harus ke masjid. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat kalau ibadah taraweh dan tadarus itu kan sunnah kalau di Islam ya. Yang wajib itu kan 5 waktu itu. Jadi boleh saja dilakukan di rumah, tidak harus di masjid. Nah itu yang perlu diketahui. Itu juga tidak akan mengurangi kekhidmatan kita dalam melakukan ibadah. Yang paling penting kan jangan sampai kemudian kita memaksakan datang ke masjid, terus kemudian kita tertular penyakit COVID-19 ini yang kemudian juga pasti akan membahayakan banyak orang. Masalahnya Mas Eko bagaimana memastikan bahwa niat baik ini benar-benar terlaksana oleh semuanya?
dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, kita menyambut bulan yang baik ini, bulan penuh ampunan, bulan Ramadan, tapi dalam kondisi tetap menghadapi pandemi COVID-19. Dan pandemi itu benar-benar ada. Makanya kita tetap pakai masker, jaga jarak. Nah, himbauan kita, Mas, apakah memang kita bisa menyerahkan begitu saja soal protokol kesehatan ini kepada panitia-panitia masjid, kepada pengurus-pengurus masjid atau musola, atau memang pemerintah, mungkin hal ini Kementerian Agama bekerja sama dengan gugus tugas atau satuan tugas, punya tim sendiri untuk melakukan pemantauan supaya apa? Supaya yang beribadah di masjid, di musola, justru itulah yang diselamatkan kesehatannya. Bagaimana, Mas? Ya, kalau membentuk tim lagi tentu akan butuh waktu, Leo. Tentu butuh dana lagi. Padahal besok mungkin sudah mulai nih ya, betul, masuk bulan Ramadan. Jadi saya kira pengurus masjid sudah mengerti lah apa yang menjadi tugasnya. Kemudian kelurahan menurut saya harus lebih aktif untuk memantau warganya. Jangan sampai kemudian terjadi pelanggaran protokol kesehatan di sana. Karena kalau sholat tarawih di masjid kan hanya boleh komunitas itu ya, tidak boleh dari luar, begitu kan ya aturannya ya? Boleh juga. Sebetulnya kalau orang melintas begitu, misalkan dalam perjalanan ketika sudah waktunya sholat dimanapun, ya dia boleh melakukan sholat dimanapun. Tapi begini, jadi kita harus juga melihat kasus-kasus yang lain, misalkan Leo. Kemarin di India itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan, 145.000 per hari. Itu karena ada festival keagamaan dan kampanye pemilu. Padahal yang di India itu sekarang sudah disuntik sekitar 100 juta orang dari 1, sekian miliar penduduk India. Jadi ini kan bisa menjadi contoh bagi pemerintah Indonesia bahwa jika terjadi hal-hal yang maksud saya kerumunan seperti itu juga pasti akan menimbulkan efek yang lain. Karena berpotensi ya? Betul, ada klaster-klaster baru. Nah sekarang ini kan sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi protokol kesehatan itu yang penting menurut saya, yang harus diterapkan dimanapun, di masjid manapun. Jadi dilihat juga pemerintah daerahnya itu, kalau memang zona merah yang saya sebutkan, saya sering berulang-ulang, ya jangan dipaksakan lah itu untuk melakukan sholat tarawih di sana. Lebih baik di rumah saja. Ini kan lebih baik melindungi warganya ya dari paparan COVID ini yang sangat membahayakan. Kita lihat sekarang sudah banyak yang meninggal juga di Indonesia maupun di dunia, Leo. Masalahnya, Mas, ketika bicara zona ya, tadi kan kita dengar salah seorang pemirsa mengatakan di daerah kami ini zona hijau katanya. Betul. Zona ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat dinamis. Ketika zona hijau tiba-tiba ada 1-2 orang di 2 masjid misalnya, amit-amit ya, tapi terkena begitu, kan bisa langsung berubah jadi zona merah. Itu bagaimana? Betul. Jadi ini kan tergantung dengan fluktuasi ya. Jadi naik turun itu bisa berubah-ubah dengan sangat cepat. Betul. Besok merah, kembali hijau karena terjadi banyak klaster, bisa lagi kembali merah. Apalagi sekarang sudah mau mulai masuk ke bulan Ramadan dan banyak orang yang mudik curi start. Jadi kan sekarang berbondong-bondong dari mulai kemarin sampai nanti mungkin pembatasan tanggal 6 ya. 4-5 mungkin menjadi arus mudik yang paling banyak untuk nanti. Nah, itu kan akan banyak yang kembali ke daerah masing-masing, tentu masih ada sisa waktu untuk melakukan sholat tarawih di sana, Leo. Jangan-jangan itu menjadi penyebaran COVID cluster lagi kalau memang pengurus masjid atau pemerintah daerah atau kelurahan di sana tidak melakukan antisipasi yang bagus. Kalau begitu apa, Mas, himbauan untuk umat Islam yang akan memasuki bulan puasa supaya kemudian jangan tertangkap kesan atau mendapat kesan bahwa loh ini beribadah kok malah dibatasi, sementara yang makan-makan, belanja-belanja itu tidak dibatasi. Ini malah jadi aneh. Nah, bagaimana supaya tidak berpikir seperti itu? Ya, saya kira umat muslim seluruh dunia akan menyambut positif, menyambut baik
datangnya bulan Ramadan, datangnya bulan ampunan ini. Iya. Jadi semua orang pasti akan berlomba-lomba melakukan ibadah, puasa, kemudian sholat di masjid, tadarus dan lain-lain. Tapi perlu diingat bahwa COVID-19 ini belum selesai, masih jauh kita. Iya. Kita kan baru berapa? 10 juta mungkin yang divaksin. Iya. Itu pun baru Dosis pertama itu. dosis pertama. Jadi masih jauh dari kekebalan imun kita. Jadi harus diingat bahwa dimanapun Anda berada, kalau Anda lengah, Anda bisa kena COVID-19. Iya. Jadi itu yang perlu diedukasi kepada siapapun, termasuk kepada jemaah yang akan melakukan sholat, apakah di musola atau di masjid besar di seluruh Indonesia. Kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana, Mas? Apakah pasrah bongkok saja begitu, percaya bahwa semua akan menjaga diri masing-masing, atau memang gugus tugas di daerah khususnya ya harus meningkatkan pengawasan, karena kalau business as usual jangan-jangan lengah juga, Mas? Ya kalau pemerintah kan sebatas mengimbau aja, karena ini keagamaan ya. Tentu akan diserahkan kepada pemerintah daerah di masing-masing tempat. Oke. Jadi kalau pemerintah daerah itu kan yang tahu apakah daerahnya itu aman untuk melakukan ibadah di masjid atau tidak. Oke. Jadi kalau memang tidak aman jangan dipaksakan. Sekali lagi ikuti saja pemerintah daerah, MUI setempat ataupun petugas-petugas yang ada di masjid. Kalau memang masjidnya ditutup karena banyak klaster di sana, ya lebih baik di rumah. Oke. Saya kira itu, Leo. Baik, karena tetap hukum tertinggi ya keselamatan ya. Betul. Keselamatan nyawa, dan kita tidak bisa membeli lagi kalau sampai kehilangan nyawa itu. Semoga kita bisa beribadah sehat selama bulan Ramadan. Mas Eko Rahmanto, terima kasih sudah di tempat ini, Mas. Sama-sama. Pemirsa, sesuai dengan panduan Kementerian Agama, ceramah keagamaan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebangsaan. Namun yang tidak kalah penting adalah mengajak umat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga Ramadan kali ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV